menyembah Allah, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Kata kita menyembah Allah, emangnya Allah butuh disembah? Ya, Allah nggak butuh disembah, enggak. Sedunia ini orang nyembah Allah, Allah nggak untung. Sedunia ini nggak ada yang nyembah Allah, Allah juga nggak rugi. Jadi nggak ada pengaruh. Ya, yang menyembah Allah itu ya kita butuh. Nah, persoalannya adalah yang kita persembahkan kepada Allah itu yang mana? Nah, kata kita nyembah Allah, Allah nggak butuh disembah. Ya, cuman kita menyembah Allah, mempersembahkan kepada Allah. Nah, sekarang apa yang kita persembahkan? Nah, ini satu, kita perlu tahu yang kita persembahkan sama Allah itu yang mana. Ya. Yang kedua, munculnya sesembahan itu dari mana? Yang ketiga, isi sesembahan itu apa? Waqala akhar fi hadisil qudsi kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likay u'rafa. Yang saya hormati, yang kita ta'zimi, Bapak Haji Dasril, alhamdulillah beliau dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umurnya, diberi kesehatan lahir dan batin. Yang saya hormati Bapak para penesepuh, para ustadz, guru-guru kita yang kita cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama hadir di masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an yang mungkin sudah agak sering kita baca, Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau terjemahan secara fikih, secara syariat, tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi para ahli hakikat, ahli ma'rifat itu memahaminya liya'buduni itu artinya liya'arifuni. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi memahami liya'buduni itu dalam bahasa hakikat, bahasa tasawuf itu artinya mengenal, bukan menyembah. Sebab tidak mungkin kita akan bisa sempurna penyembahan kita kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya terlebih dahulu. Makanya tugas utama manusia hidup di atas dunia ini untuk mengenal Allah. Ya, setelah kita kenal, barulah kita menyembahnya. Makanya 13 tahun Nabi SAW berdakwah itu di Mekah khusus untuk memperkenalkan Allah itu dulu, tauhid dulu, ya, belum ibadah. Ya. Makanya di dalam kajian tauhid ya disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud.
tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Inilah salah satu isyarat dalam kisahnya. Ada dua kisah yang bertolak belakang, sepertinya bertolak belakang. Yang pertama kisah nasuha, yang sampai sekarang kita pakai istilah taubat nasuha. Nasuha ini dia ini orang yang tidak baik gitu ya, banyak membunuh orang, kemudian dia juga tidak pernah ibadah, dia juga banyak lakukan maksiat, tapi pada akhirnya mendekati ajalnya, yang dia tahu cuma Allah, dia nggak tahu lagi dengan yang lain, sehingga dia betul-betul mohon ampun sama Allah. Akhirnya Allah terima ampunan, ada permintaannya, dan dia dimasukkan dalam surga. Nasuha ini kan mungkin kita sering dengar kisahnya. Awal mulanya dia datangi seorang ustadz. Pak Ustadz, saya ini orang nggak baik, orang nggak benar. Saya sudah bunuh orang 99 orang. Ngebunuh orang kok bukan 9 orang, 99. Ya, bukan sedikit gitu ya. 99 orang. Saya ini banyak maksiat Ustaz. Ya, saya nggak pernah ibadah. Cuman saya ini mau taubat. Nah, saya tanyakan kepada Pak Ustaz, kalau saya bertaubat kira-kira diterima Allah nggak taubat saya? Kata Pak Ustaz, kamu tahu nggak kalau yang kamu kerjakan itu larangan Allah? Ya tahu. Tahu nggak kalau itu maksiat? Ya tahu. Ya kalau kamu tahu itu perbuatan maksiat, ya nggak bakal diterima Allah taubat kamu. Marah dia, dicabutnya pedangnya, dipancungnya leher si ustaz. Cukup 100 orang. Jadi ngebunuh orang udah 100 orang. Nah terus setelah dia membunuh nyesal, nangis. Ya. Akhirnya dia datangi Pak Kiai. Pak Kiai, saya ini sudah membunuh orang 100 orang Pak Kiai. Dan saya ini orang nggak benar, banyak lakukan maksiat. Tapi saya mau taubat Pak Kiai. Yang saya tanyakan, kalau saya taubat kira-kira diterima Allah nggak taubat saya? Nah, kata Pak Kiai, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hamba. Biarpun dosamu sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau betul-betul kamu mohon ampun sama Allah, pasti diampunkan Allah. Nangis dia di peluknya Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Tolong ajarin saya Pak Kiai, saya ingin taubat Pak Kiai. Akhirnya kata Pak Kiai, ya dah, saya di sini tidak buka pondok. Ya. Ada teman saya tidak jauh dari sini, kira-kira 1 kilo dari sini, dia ada pondok di situ. Ya. Nah, kamu berangkatlah ke sana, nyerahlah sama Pak Kiai di situ. Jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya usul kepada Allah. Nah, berangkatlah orang ini menuju pondok yang ditunjukkan oleh Pak Kiai. Di perjalanan sakit perut, sudah nggak ketahanan. Terduduklah dia, nggak sanggup duduk, akhirnya tertidur sampai meninggallah di tempat itu. Belum sampai ke pondok, dia sudah meninggal di perjalanan. Datanglah malaikat azabah untuk membawa ruhnya ke neraka. Belum sempat ruhnya dibawa oleh malaikat azabah ini, datang pula malaikat rahmah ingin membawa ruhnya ke surga. Bertengkarlah mereka berdua. Saya datang ke sini membawa ruhnya ke neraka, kata malaikat azabah, karena dosanya banyak.
Justru saya datang ke sini untuk membawa rohnya ke surga karena dosanya sudah diampuni Allah. Nah, kalau dosanya sudah diampuni Allah, berarti nggak ada dosa lagi, dia masuk surga. Nah, akhirnya pertengkaran ini diketahui Allah, Allah Maha Tahu. Allah perintahkan Jibril, siap ya Allah, kau turun ke bumi. Itu ada 2 orang hamba yang sedang bertengkar, 2 orang malaikat sedang bertengkar. Kamu adili dia. Datanglah Jibril. Sampai di lokasi, Jibril tanya, Mas, kok ribut kenapa? Ini Pak Jibril, ini orang ini kan sudah meninggal, dosanya banyak, saya mau bawa rohnya ke neraka. Kata malaikat rahmah, benar dosanya banyak Pak Jibril. Cuman masalahnya dia ini minta ampun sama Allah, Allah terima ampunannya, akhirnya dosanya dihapus. Karena dosanya enggak ada, saya akan bawa ruhnya ke surga. Nah, kalau begitu Jibril lapor sama Allah. Ya Allah, masalahnya begini, begana. Kau lebih tahu. Akhirnya Allah perintahkan, coba ukur jarak yang sudah ditempuh, berapa panjangnya, bandingkan dengan jarak yang belum ditempuh untuk sampai ke pondok itu. Diukurlah dari tempat Pak Kiai tadi sampai ke tempat dia meninggal di perjalanan itu. Kemudian diukur pula dari tempat dia meninggal sampai ke pondok yang akan dituju. Ternyata lebih panjang jarak yang sudah ditempuhnya. Bedanya enggak banyak, cuma 1 hasta. Tapi lebih panjang yang sudah ditempuh. Akhirnya Allah katakan kepada Jibril, kalau jarak yang sudah ditempuhnya lebih panjang daripada yang belum ditempuh, itu artinya taubatnya diterima. Kalau taubatnya diterima, dia berhak masuk surga. Nah, akhirnya dibawalah ruhnya ke surga. Ini nasuha, makanya kita kenal sampai sekarang ini taubat nasuha. Ada. Karena banyak dosa, membunuh orang sudah 100 orang, tapi dia lapor sama Pak Kiai kasih petunjuk. Beda dengan dia lapor sama Ustadz. Nah, dia lapor sama Ustadz, kata Ustadz, kamu tahu perbuatan itu maksiat, nggak bakal terima Allah taubatmu. Akhirnya dipancungnya lah si Ustadz itu. Nah, itulah bedanya nasihat Ustadz sama nasihat Kiai. Kalau nasihat Kiai bisa diterimanya halus, bijaksana gitu ya. Itu satu Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah banyak lakukan maksiat, orang yang sudah banyak membunuh orang, tapi dia mendekati ajalnya, dia enggak tahu yang lain, yang dia tahu cuma Allah. Bahkan dia enggak tahu dengan dirinya, yang dia tahu cuma Allah. Dia nyerah sepenuhnya sama Allah, akhirnya Allah terima taubatnya. Bandingkan dengan seorang abid, ya. Dalam kisahnya ada seorang abid yang rajin betul sholat, ibadahnya rajin, sampai-sampai sejadahnya dari batu. Saking sering digunakan sejadah batu itu untuk sholat, akhirnya di bagian-bagian tertentu sudah cekung. Tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Bayangkan sejadah batu menjadi cekung karena sering digunakan untuk ibadah. Nah, waktu dia akan meninggal, datanglah Israel. Ya, dia tanya, Israel, kamu datang untuk menjemput aku atau untuk bersilaturahim? Saya ada perintah Allah untuk menjemput kamu. Nah, sebelum kau mencabut nyawa saya, kata orang abid ini, tolong tanyakan dulu kepada Allah. Nanti kalau saya sudah meninggal, tempat saya surga tingkat berapa? Nah, sudah merasa sudah ahli surga. Karena sudah merasa ibadahnya banyak. Ya, surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha Tahu. Akhirnya dijawab oleh Allah, kalau kau sudah mati, kau sudah meninggal, tempatmu neraka tingkat 7.
Masya Allah, protes orang ini. Ya Allah, kenapa kok tempat saya neraka tingkat 7 padahal saya rajin ibadah? Kata Allah, kamu ibadah bukan karena aku, tapi karena surga aku. Surga itu makhluk aku, kamu kenal aku enggak? Nah, ini dua hal yang sepertinya bertolak belakang. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan secara syariat tetapi tidak mengenal Allah akhirnya ditolak. Nah, makanya disebut awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Jadi saya sampaikan ini supaya kita jangan salah arah, Pak. Perasaan kita sudah rajin betul ibadahnya, tapi pada akhirnya ditolak sama Allah. Kita menyesal jadinya. Nah, makanya kewajiban pertama adalah kita mengenal Allah itu dulu. Sebab bagaimana mungkin kita menyembah Allah yang tidak kita kenal? Yang kita tahu cuma nama. Tuhan yang kamu sembah namanya siapa? Allah. Itu nama. Nama itu sebutan. Ketika nama disebut mesti terkaitlah dengan yang punya nama. Nah, sekarang kita sudah tahu apa belum yang punya nama? Ya, siapa orang menyembah nama tanpa makna maka dia kafir. Siapa orang menyembah nama dan makna maka dia syirik. Siapa orang menyembah nama menyembah makna tanpa nama munafik. Siapa orang menyembah nama dan makna beserta hakikatnya, itulah yang benar. Nama disebut, tahulah yang punya nama. Nah, ini yang punya nama ini yang harus kita cari, Bapak Ibu, ya, supaya ibadah kita itu sempurna. Ya, bagaimana mungkin kita menyembah Allah yang tidak kita kenal? Menyembah Allah, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Kata kita menyembah Allah, emangnya Allah butuh disembah? Ya, Allah nggak butuh disembah, enggak. Sedunia ini orang nyembah Allah, Allah nggak untung. Sedunia ini nggak ada yang nyembah Allah, Allah juga nggak rugi. Jadi nggak ada pengaruh. Ya, yang menyembah Allah itu ya kita butuh. Nah, persoalannya adalah yang kita persembahkan kepada Allah itu yang mana? Nah, kata kita nyembah Allah, Allah nggak butuh disembah. Ya, cuman kita menyembah Allah, mempersembahkan kepada Allah. Nah, sekarang apa yang kita persembahkan? Nah, nih, satu, kita perlu tahu yang kita persembahkan sama Allah itu yang mana. Yang kedua, munculnya sesembahan itu dari mana? Yang ketiga, isi sesembahan itu apa? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita persembahkan? Mempersembahkan tubuh yang zahir kepada tubuh yang halus. Kalau tubuh yang zahir sudah dipersembahkan kepada tubuh yang halus, itu artinya tubuh zahir sudah nggak ada. Yang ada tubuh yang halus. Nah, sekarang tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia diri. Kalau tubuh yang halus itu pun sudah dipersembahkan kepada rahasia diri, maka tubuh yang halus pun tidak ada. Yang ada rahasia. Nah, terus rahasia itu siapa? Allah sendiri yang menjelaskan, al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Rahasiaku itu ya sifat aku. Sifat aku itu ya tak lain itu zat aku. Nah, sekarang sudah mampu belum kita mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus?
Itu yang dipersembahkan. Artinya kita mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus, ini nggak ada. Tubuh yang kasar ini dianggap nggak ada. Ini mati, Pak. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang mati dan yang hidup, mana yang mati? Jasad. Jadi hakikatnya jasad kita ini mati, Pak. Dia hidup karena ada ruh. Kalau ruh sudah nggak ada, maka jasad ini mati. Nah, jadi yang mati itu jasad. Yang hidup itu ruh. Jadi khalaqal mauta wal hayat, Allah jadikan yang mati dan yang hidup itu artinya jasmani dan rohani. Ketika jasmani dan rohani sudah menyatu, berarti kita sudah di dunia. Ketika kita sudah di dunia, nah disinilah kita mulai diuji. Jadi kehadiran kita di atas dunia ini adalah menempuh ujian. Apa ujian yang kita hadapi ini? Ada dua. Yang pertama, ujian kekhalifahan. Ya. Saya menciptakan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa maksud khalifah? Khalifah itu alat peraganya Allah. Ya. Jadi bukan wakil Allah. Allah nggak butuh wakil, nggak. Jadi khalifah Allah itu artinya alat peraganya Allah. Jadi kita ini, manusia ini alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Yang pengasih itu Allah, bukan kita. Jadi yang punya sifat Ar-Rahman itu Allah. Itu Ar-Rahman sifat Allah Maha Pengasih. Jadi kita ini memperagakan sifatnya dalam kehidupan kita ini. Suka nolong orang, suka memberi. Itu kita peragakan dalam hidup kita. Nah kalau pelit itu bukan sifat Allah, itu sifat belis. Nah, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Yang punya sifat penyayang itu Allah, bukan kita. Nah lalu kita peragakan sayang kepada semua makhluk Allah, tak pilih-pilih. Sayang kepada manusia, baik dia orang beriman, baik dia orang kafir, gitu. Itu hamba Allah semua. Allah tak pernah benci kepada hambanya. Ya. Yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang sesuku, yang beda suku. Ya. Itu semuanya hamba Allah. Kita menaruh sayang. Sayang kita kepada binatang. Itu juga ciptaan Allah. Itu juga makhluk Allah. Nah ketika muncul di hati kita ada rasa sayang kepada makhluk Allah, ketahuilah sebenarnya kita lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Yang pengampun itu Allah, yang berhak untuk mengampuni dosa kan Allah, bukan kita. Nah sekarang kita peragakan sifat pengampun itu dalam hidup kita. Suka memaafkan kesalahan orang. Tidak ada dendam. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, senang memberi maaf. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang lain, suka meminta maaf. Nggak ada gengsi-gengsi, nggak ada fiil-fiil. Pokoknya kalau kita merasa bersalah, minta maaf. Ada kawan kita yang bersalah dengan kita, maafkan. Tidak ada dendam. Ada. Ini jadi semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam hidup kita ini, maka nilai diri kita semakin mulia dipandang Allah dan dipandang makhluk. Baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Nah, jadi kita ini
sebanyak mungkin memperagakan sifat-sifat Allah itu. Nah, kalau kita sudah banyak memperagakan sifat Allah, ketika kita merasakan bahwa kita tidak ada, itulah yang Allah yang zahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, gitu ya. Jadi makanya di sini kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia, memperbaiki hubungan kita sesama makhluk lain, gitu ya. Nah, ini namanya kita memperagakan sifat Allah yang disebut sebagai khalifah. Itu satu. Yang kedua, kita ini diuji. Kenapa diuji? Karena dulu waktu masih di alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan kepada seluruh makhluk, ya, seluruh arwah yang dalam genggaman ruh Muhammad, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua arwah menjawab, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, dari sinilah maka seluruh manusia, seluruh makhluk sudah beriman kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan tauhid azaz, ya, naluri ketuhanan. Jadi semua, baik manusia yang kafir sekarang ini, manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebenarnya dia sudah bertuhan sama Allah dulu. Ketika masih di alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka manusia-manusia yang kafir, yang enggak percaya sama Allah sekarang ini, itu disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Kafir itu hanya tertutup, ya. Dulu dia percaya sama Allah, sekarang sudah enggak lagi, kan tertutup. Ya, kalau tertutup, ada harapan pada satu saat bisa terbuka lagi kalau dia menyadari. Ya, maka disebutlah kafir. Maka sebenarnya orang-orang kafir itu harusnya lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim, Pak. Kalau sudah non-muslim, sudah dijustifikasi, kamu nggak selamat, mestinya marah mereka kalau disebut non-muslim. Kamu nggak selamat, ya. Tapi mereka lebih senang disebut non-muslim ketimbang kafir. Jangan sebut-sebut kafir, non-muslim aja, ya sudah. Orang tergelincir jerumusin sekalian. Gitu. Ya, tapi kalau kamu kafir, kamu lagi tertutup, saya doakan mudah-mudahan terbuka lagi, kan gitu, bisa selamat, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya hormati, itu tugas ya. Jadi kita menyembah Allah tadi. Nah, setelah kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, lalu kemudian Allah menawarkan satu amanah penting. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Saya tawarkan sebuah amanah penting kepada bumi dan langit, gunung dan bukit. Saya tawarkan kepada makhluk yang bernama manusia, malaikat. Ya. Semua mereka menolak kecuali manusia. Ya. Wa hamalahal insan. Lalu manusia menyatakan diri sanggup menerima amanah penting itu. Kami ya Allah sanggup terima itu. Benar, benar. Nah, lalu diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Maka manusia ini kalau mati diminta tanggung jawab, karena dari awal sudah menyatakan sanggup. Tapi kalau binatang mati lepas, ya, tidak diminta tanggung jawab, karena memang dari awal sudah nolak, nggak sanggup ya Allah, ya, takut terabaikan. Kamu bumi nggak sanggup ya Allah, nanti terabaikan. Kau malaikat nggak sanggup ya Allah. Wa hamalahal insan. Lalu manusia menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah penting itu. Nah, lalu diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Nah, apakah setelah diserahkan begitu saja dilepas? Enggak. Setelah diserahkan amanah penting itu, Allah punya rencana.
Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah punya rencana menjadikan yang mati dan yang hidup untuk menguji manusia ini. Benar enggak kau bisa bertanggung jawab dalam amanah itu? Mampu enggak kau jalankan amanah itu? Nah, dalam rangka menjalankan amanah tadi, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Nah, mana tingkat yang lebih rendah? Dulu kita berada di satu alam yang namanya alam lahut. Itulah kampung halaman kita. Nah, kepulangan kita nanti ya ke alam lahut. Itu alam pertama. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu yang sangat terang, ya, sangat terang. Takut terbakar lingkungan oleh terangnya, maka dibungkuslah Ruhul Kudus itu dengan pakaian lapis pertama, yang disebut dengan pakaian lahutiyah. Ya. Lalu diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, yang disebut dengan alam Jabarut. Nah, di alam Jabarut kondisinya sudah berbeda, ya. Situasinya pun sudah berbeda. Ruhnya pun berganti nama, namanya Ruh Sultani. Nah, karena lingkungan sudah berbeda, supaya jangan terbakar lingkungan itu oleh terangnya, maka dibungkuslah dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Diturunkan lagi kita ini ke tingkat yang lebih rendah lagi, yang disebut dengan alam malakut. Di alam malakut situasinya pun sudah berbeda lagi, kondisinya sudah lain, ya, alamnya sudah berbeda. Ruh kita ganti nama, ya, namanya ruh ruhani. Maka dibalutlah ruh kita itu dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi ketika ke tingkat yang lebih rendah, namanya alam nasut atau alam mulki, atau disebut juga alam dunia. Nah, ini sekarang ini namanya alam nasut. Ya, alamnya sudah berbeda, ya, kondisinya pun berbeda. Ruh kita ganti nama, namanya ruh jismani. Supaya lingkungan itu tidak terbakar oleh terangnya tadi, supaya terjaga, maka dibungkuslah dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini jasmani, ini pakaian, Pak, bungkusan. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Tapi banyak yang tertipu, Pak. Seolah-olah inilah sebenarnya diri kita, bukan. Ini pakaian. Namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani itu ya mani. Baju dari mani, ya ini. Si jasmani ini. Nah, nanti kalau kita pulang, bajunya dilepas, Pak. Berat, nggak bisa dibawa. Karena bajunya sudah dilepas, maka orang bilang mati. Jadi yang mati itu apa? Jasad. Kalau ruh kita, itu diri kita yang sebenarnya, ruh kita itu. Dia nggak pernah ngalami kematian. Nah, makanya disebutlah dia muhdas qadim. Ini yang perlu diselamatkan, Pak. Makanya dulu ada jamaah yang cerita dengan saya. Ayahnya sudah tua, umur 90-an. Sudah sakit-sakitan, ya, sudah di rumah saja, ya, minta doanya. Ya, saya bilang kita doakan bersama, mudah-mudahan sehat. Nah, cuman saya sarankan, saya bilang, kalau rumah memang sudah lapuk, ya nggak mungkin diperbaiki lagi, ya, yang utamakan selamatkan penghuni rumahnya. Jangan habiskan waktu untuk memperbaiki rumah yang memang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Utamakan menyelamatkan penghuni rumah.
Nah, kita ini kan enggak, penghuni rumahnya ditelantarkan, sibuk memperbaiki rumah yang sudah lapuk. Ya, ujung-ujungnya nyesal. Ya dah. Rumah memang sudah enggak bisa diperbaiki lagi, memang sudah waktunya. Sementara penghuni rumah kita abaikan, kita biarkan. Pada penghuni rumah itulah sebenarnya yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah, jadilah karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita di dunia ini kita mengalami ujian. Nah, ujian itu apa? Walana beluannakum bisyai. Demi sesungguhnya kami pasti menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, kalau dengan sesuatu berarti banyak, Pak. Semua apa yang kita alami itu adalah ujian. Orang kaya diuji dengan kayanya, orang miskin diuji dengan miskinnya, orang sehat diuji dengan sehatnya, orang sakit diuji dengan sakitnya, orang pintar diuji dengan kepintarannya, orang bodoh diuji dengan kebodohannya. Jadi semua gerak kita pun ujian, diam pun kita ujian, melihat ujian, mendengar pun ujian. Jadi ujian semua. Nah, jadi apa yang diuji? Yang kedua ini adalah ini yang disebut dengan ya amanah penanggung diri rahasia. Nah, itulah itu yang amanah yang kedua. Kalau yang pertama amanah kekhalifahan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, amanah yang kedua ini adalah penanggung diri rahasia. Nah, yang lainnya tidak diminta tanggung jawab. Ya, yang diminta tanggung jawab manusia. Kenapa? Dari dulu manusia sudah menyatakan kesanggupannya. Makanya dulu ada kisah Bapak Ibu. Ada seorang santri, ya, yang sudah mengabdi ke Pak Kiainya sudah 17 tahun. Ya, mulai dari sekolah awal, ya, kelas 1 sampai dia selesai mengabdi sama Pak Kiainya sudah 17 tahun. Ya, dia sudah ikut ngajar. Nah, karena waktu sudah terasa lama, dia ngomonglah sama Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih banyak, saya sudah diterima di sini. Alhamdulillah saya sudah mengabdi sama Pak Kiai sudah 17 tahun saya tinggal di sini. Saya kepingin pulang Pak Kiai. Ya, saya kepingin membina orang kampung. Saya ingin buka pondok di kampung. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Nah, sebelum kamu pulang, ya, Pak Kiai minta tolong dulu sama kamu. Minta tolong apa Pak Kiai? Tolong bawakan Pak Kiai orang yang paling jelek yang kamu temui. Coba kamu cari makhluk Allah yang paling jelek. Nah, bawa ke Pak Kiai. Pak Kiai kasih waktu 2 hari, 3 hari. Hari pertama berangkat, cari, ya, kan diminta Pak Kiai tunjukkan sama Pak Kiai makhluk yang paling jelek. Ketemulah gembel, rambut panjang kusut-kusut, pakaian compang-camping, badannya penuh keringat, debu, sudah enggak karuan. Nah, inilah makhluk paling jelek ini. Dia enggak pernah ibadah, jarang mandi ini. Nah, ditemuinya, Bang, bisa enggak minta tolong? Minta tolong apa? Minta tolong abang ke pondok saya ingin temukan dengan Pak Kiai. Dia enggak cerita, enggak yang lain, ingin bertemu Pak Kiai. Oh, boleh, kata dia. Dibawanya lah si gembel itu, ingin menghadap Pak Kiai. Di perjalanan mulai kepikiran sama si santri ini. Ini orang ini memang jelek, ya. Memang dia tidak beribadah, jarang mandi. Ya. Tapi pada satu saat kalau Allah beri petunjuk sama dia, bisa saja dia lebih menjadi manusia yang taat, manusia yang rajin ibadah. Boleh jadi dia lebih baik daripada saya. Oh, kalau begitu saya yang salah, sudah menuduh orang tidak baik.
Akhirnya dia ngomong, bang, nggak jadi bang, nggak jadi, nggak. Jadi ya udah, abang pulang aja. Nggak jadi ke Pak Kiai, nggak jadi. Nah, udah 1 hari nggak jadi. Nah pikiran dia nanti orang ini sekarang dia jelek, dia tidak ibadah, dia banyak dosa, dia mandi pun jarang, rambut kusut-kusut, pakaian compang-camping. Tapi pada satu saat kalau Allah kasih petunjuk sama dia, mungkin dia lebih baik daripada saya. Kalau begitu saya salah, sudah menuduh orang tidak baik. Nah akhirnya dia nggak jadi bawa Pak Kiai. Besoknya dia keliling lagi mencari makhluk yang paling jelek. Ketemulah seekor anjing kurapan. Anjing kurapan, kurus. Nah inilah makhluk paling jelek kan. Ada, sudahlah dia anjing kurapan pula, ada kurus pula. Digendongnya lah si anjing tadi, ingin dipersuguhkan, ingin dipersembahkan sama Pak Kiainya. Inilah makhluk yang paling jelek. Di perjalanan kepikir dia, ini kan makhluk Allah juga, anjing, binatang. Kalau dia mati, lepas. Dia nggak diminta tanggung jawab. Beda dengan saya. Saya ini makhluk Allah, manusia. Kalau saya mati, diminta tanggung jawab. Allah lebih beruntung dialah daripada saya. Kalau begitu, sayalah yang jelek itu. Sudah nuduh makhluk Allah yang jelek. Padahal dia sudah dibebaskan oleh Allah, tidak diminta tanggung jawab. Sedang saya kalau mati, kalau diminta tanggung jawab, mampukah saya mempertanggungjawabkan diri saya? Kalau begitu bukan dia yang jelek, saya yang jelek. Menuduh makhluk Allah lebih jelek daripada saya. Dilepaskannya anjing itu, Pak. Nggak jadi dibawanya sama Pak Kiai. Nah, hari ketiga dia ngurung diri dalam kamar sampai sore sambil nangis. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Nah, sini dulu. Sudah dicari apa yang Pak Kiai minta? Sudah Pak Kiai. Ya. Mana? Ternyata yang paling jelek itu saya, Pak Kiai. Saya sudah nuduh orang paling jelek daripada saya. Padahal kalau Allah beri petunjuk, mungkin dia lebih baik daripada saya. Saya menuduh anjing paling jelek, lebih jelek dari saya. Padahal dia binatang, tidak diminta Allah tanggung jawab. Sedang saya akan diminta Allah tanggung jawab. Berarti saya lebih jelek dari yang lain, Pak Kiai. Saya ini yang paling jelek, ya Pak Kiai. Sambil dia nangis. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Nah ini yang Pak Kiai mahukan. Walaupun kamu berilmu, jangan pernah merasa kamu lebih baik dari orang lain. Walaupun kamu berilmu, itu untuk membimbing makhluk Allah, membimbing dirimu. Tapi jangan sekali-kali kamu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, kalau begitu pakai ikhlas, redha untuk melepas kamu, silahkan pulang kampung, binalah orang kampung. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita kembali ke persoalan tadi, ya. Apa amanah yang diberikan Allah pada kita? Penanggung diri rahasia. Mana yang disebut diri rahasia itu? Diri kita ini ada 4 lapis. Ada tubuh yang kasar, jasmani namanya. Nah jasmani ini banyak namanya Pak. Ya, si jasmani ini bisa disebut tubuh yang kasar. Atau disebut tubuh basari. Bisa disebut dengan ayan kharajiyah. Nah, itu tubuh yang kasar inilah. Ya, yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Yang keempat rahasia diri. Jadi diri kita ini 4 lapis. Ya, semua kita. Ya, baik laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, sama. Diri kita 4 dimensi. Tubuh kasar, hati, nyawa, rahasia diri. Kalau hati itu sentral. Dalam bahasa tasawuf disebut wujud am. Pancaran dari sifat 7. Itu hati. Ini yang disebut dengan baitullah.
rumahnya Allah hati kita ini. Jadi kalau mau ketemu Allah, datanglah ke rumahnya, Pak. Jangan mekik-mekik pinggir jalan. Makanya sering doa kita tidak terkabul. Kenapa? Ya mekik-mekik di pinggir jalan, nggak datang ke rumahnya. Ya. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Inilah baitullah yang asli, Pak. Kalau baitullah yang di Mekah itu dari batu. Ya, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau hati kita ini yang Allah langsung yang membangunnya. Cuman banyak orang bangga sudah tawaf di Baitullah di Mekah, tapi nggak pernah tawaf di Baitullah yang ada di dirinya. Maka sering saya katakan sama jamaah, sebelum tawaf di Baitullah di Mekah, tawaf dulu di Baitullah yang ada di dirimu. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Enggak usah ngomong-ngomong, enggak usah pakai suara, cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Ini namanya tawaf di Baitullah yang ada di diri melalui 7 latifah. Makanya 7 latifah 7 keliling. Maka di Baitullah di Mekah kan 7 putaran. Nah, Baitullah sini ya 7 putaran juga. Ya, 7 latifah, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Itu 7 latifah. Muter terus. Sudahkah kita tawaf di Baitullah yang ada di diri ini? Mungkin kita sudah berkali-kali tawaf di Baitullah yang ada di Mekah, tapi nggak pernah tawaf kepada Baitullah yang ada di diri kita sendiri. Kita akan rugi sendiri. Nah, jadi Baitullah itu hati kita. Tinggal 3 lagi. Jasad, nyawa, dan rahasia. Siapa itu jasad? Siapa itu nyawa? Siapa itu rahasia? Nggak bisa teka-teki, Pak. Kita tanya langsung kepada yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Ya Rasul. Tanya sama Rasulullah. Ya Rasul, sebenarnya jasad itu siapa? Ruh itu siapa? Apa jawab Rasul? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, kata Nabi. Adam itu bapak semua tubuh. Oh, kalau begitu bicara tubuh Adam namanya. Bicara ruh Muhammad namanya. Kan begitu. Itu yang sebut Nur Muhammad. Nah, tapi sudahkah kita memahami itu? Sudahkah kita mengenal itu? Ya. Nah, jadi tubuh Adam namanya, ruh Muhammad namanya. Itu satu. Yang kedua, tinggal satu lagi, rahasia. Siapa itu rahasia? Allah sendiri yang menjelaskan, Pak. Al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Makanya cari Tuhan jangan cari di luar diri, Pak, nggak bakal ketemu. Keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu, nggak. Kenapa? Aku adalah rahasia dirimu itu. Al insan siri wa ana sirruh. Aku adalah rahasiamu itu. Wa siri sifati la ghairi zati. Rahasiaku itu ya sifat aku. Sifat aku itu yaitu zat aku. Makanya ada istilah orang tasawuf, susah-susah mencari bilah, bilah ada pada buluh. Susah-susah cari Allah, Allah ada pada tubuh. Kajilah dirimu itu, baru ketemu Allah. Maka keluarlah istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Maaf mukhalafahnya, Pak. Kalau nggak kenal diri, nggak bakal kenal Tuhan, Pak. Diri kita saja nggak kenal, gimana mengenal Allah?
Maka untuk mengenal Allah itu jangan dicari di luar diri. Carilah di dalam dirimu sendiri. Nah, jangan kita berpikir Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh, malah syirik jadinya apa? Itu namanya sudah memisalkan. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak bermisal. Kalau duduk di kursi bermisal, kalau kayak makhluk itu. Di langit yang ketujuh bertempat, bermisal lagi. Jadi jangan berpikir kita Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Nanti kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Emangnya sebelum turun yang ngatur bumi siapa? Jangan. Kadang-kadang kita nanti kalau sudah ketemu Allah di akhirat nanti apa kata kita? Emangnya di sini nggak bisa ketemu apa? Jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat kayak ketemu teman kita, Pak. Jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat nanti kayak kita ketemu teman, dia duduk di kursi, pakai tongkat, lalu salaman cium tangan, ya enggak lah. Bagaimana Allah itu sekarang, begitu juga nanti di akhirat, enggak berubah. Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqa, kekal. Kalau kekal itu nggak berubah, Pak. Jadi kalau sudah kenal Allah sekarang, di akhirat pasti kenal. Nggak kenal Allah sekarang, di akhirat nggak bakal kenal. Di sini ketemu Allah, di sana pasti ketemu. Kalau nggak ketemu sekarang di dunia ini, di sana nggak bakal ketemu. Ini yang dikatakan Allah, man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nauzubillah. Nah, makanya yang pertama, curahkan pikiran kita, harta kita, waktu kita untuk mengenal Allah itu dulu, Pak. Nah, kita ini kan habis waktu cari pahala. Selalu kalau kita beribadah mengharapkan pahala. Kalau sudah dapat pahala nanti masuk surga. Kalau sudah masuk surga banyak bidadari. Maka orang berduyun-duyun kepingin masuk surga supaya apa? Banyak pelayannya. Bidadarinya banyak. Di sini aja satu aja susah. Di sana Masya Allah ribuan bidadari yang layani, sampai ke WC ada yang layani. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan, udahlah, coba singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga. Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan pasti dibalas, namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kau lakukan pasti dibalas, namanya dosa. Jadi dosa pahala itu otomatis. Jadi nggak perlu diminta lagi gitu. Cuman kita ini kadang-kadang nyinyir aja sama Tuhan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Tuhan aja. Makanya saya bilang orang beribadah mengharapkan pahala sama aja mancing ikan dalam ember. Beli ikan yang masih hidup, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin, pancing. Boleh enggak? Boleh, siapa yang larang? Beli aku yang cari duitnya, yang beli aku, yang mancing aku. Nah, siapa yang larang? Cuman kan mubazir, Pak. Tak kojo bakojo. Kalau kata orang Payakumbuh kan tidak kojo bakojo. Ya, enggak perlu dikerjakan gitu, mubazir, ya kan. Jadi Bapak Ibu yang sudahlah. Kita ini udah tua-tua sebenarnya. Singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga. Kenapa? Surga itu kenikmatan. Ya, pemberian Allah. Ya, makanan enak bisa kita bikin, Pak. Tapi enak makan nggak bisa dibuat-buat. Nah, kalau makanan enak bisa dibikin, bisa bikin sop, bisa rendang Padang, gitu ya. Bisa dibikin, tapi enak makan, nah ini ya nggak bisa.
Ya, maka saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada nyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Ayam sakit kita potong pada sop, tapi kita sehat, insya Allah 2 mangkok habis. Ayam sehat kita potong, cuman kita sakit, jangankan makan, melihatnya dan enak kata. Jadi artinya kalau makanan enak bisa dibikin, enak makan nggak bisa dibikin. Enaknya itu surga, kenikmatan. Makanya kenikmatan itu bertingkat, surga bertingkat. Ya, jadi pemberian Allah. Ya, surga itu kan pemberian Allah. Nah, kita minta karena kita butuh, tapi bukan tujuan. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Itulah surga yang hakiki. Surga yang sesungguhnya itu kembalinya diri kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, pulang ke Allah. Kapan? Sekarang, sebelum kematian datang. Nah, makanya kita gunakan kesempatan yang sedikit ini, ya, untuk mencari Allah itu sendiri. Ya, nah, dulu pernah saya cerita bagaimana kita mengenal Allah itu lewat Lailatul Qadar. Ya, mungkin kesempatan lain kita ulang lagi, tapi dulu pernah saya sampaikan. Ya, cuman kadang-kadang kita ini terobsesi untuk pada itu pahala aja itu. Kalau sudah ada pahala itu Qadar katanya itu ya, air mengalir menjadi berhenti, angin berhembus pun berhenti. Berduyun-duyun kita ke masjid nunggu-nunggu kapan angin berhembus berhenti. Enggak berhenti-berhenti. Akhirnya oleh kawan dimatikan kipas anginnya, berhenti. Ini padahal sebenarnya enggak itu, Pak. Angin berhembus menjadi berhenti, maksudnya apa? Kalau sudah berhenti angin berhembus kan tenang. Apa maksudnya itu? Yang angin berhembus itu bukan angin yang dari kipas angin, bukan. Persoalan hidup itu angin berhembus. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kredit macet, masalah kantor. Itu masalah, itu angin berhembus. Ya. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan masalahnya. Yang dilihatnya Allah yang menetapkan masalah itu. Materinya bukan materi yang dilihat. Misalnya kita dapat duit, gitu ya. Bukan duitnya yang dilihat, tapi Allah yang memberi rezeki. Tidak dapat duit, bukan gak dapat duitnya yang dilihat, tapi Allahnya yang menetapkan bahwa pada saat itu kita belum mendapat. Jadi Allah yang dilihat, makanya tenang. Maka Lailatul Qadar itu maksudnya itu ma'rifat kepada Allah. Ya, makanya kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir, kata. Ya, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, di malam ganjil 10 terakhir, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. 21 yang ganjilnya satu yang ganjil itu siapa? Ya Allah, itulah dialah yang ganjil, kata. Maka bersungguh-sungguhlah mencari Allah itu, kata. Itu namanya ma'rifat. Gimana cara mencarinya? Carilah di 23. Yang ganjilnya mana? Yang ganjilnya 3. Mana yang 3? Allah, Muhammad, Adam. Nah, coba kaji. Mana yang Allah, mana yang Muhammad, mana yang Adam? Maka Islam, iman, ihsan. Islam punya Adam, iman punya Muhammad, ihsan punya Allah. Nah, kajilah 3 ini. Bagaimana cara mengkajinya? Lihat di 25. 25 itu apa? Yang gajinya 5. Yang 5 mana? Alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Mana alif? Nih, alif. Pala ini. Alif, lam, ha, mim, dal. Oh, di sini nyarinya itu. Di tubuh ini, di diri ini. Alif, lam, ha, mim, dal. Nah, di diri ini kita cari. Nyarinya gimana? Di 27.
7 itu apa? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kaji. 7 lapis bumi mana? Tubuh yang kasar. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum. 7 lapis bumi. Nah, ini tubuh yang kaji, tubuh yang kasar. Keasalan tubuh yang kasar. Air, api, angin, tanah. Tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Kaji lagi 7 lapis langit. Mana? Ruh yang 7 macam. Ada ruh nabati, ada ruh rohani, ada ruh hewani, dan lain sebagainya. Itu ruh 7 macam. Kaji. Itu 7 lapis langit. Artinya apa? Kaji tubuh yang halus. Keasalan tubuh yang halus. Wujud ilmu nur suhud. Nah, di sini kita mengkajinya. Ya. Terus bagaimana caranya? Kaji di 29. 9 lapis hati. Sudur, qalab, fuad, saqab, luban. Sirusir, nur. Aku, kata Allah, yang tak ada Tuhan selain aku. Di lapis ke-9. Nah, sampai ke situ, Pak. Nah, jadi Lailatul Qadar itu apa? Ma'rifat kepada Allah. Makanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu semalam lebih baik pada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah orang arif billah 1 malam itu lebih baik daripada ibadah abidillah selama 1000 bulan. Orang arif bisa semalam, tapi orang abid 1000 bulan. Jadi kualitasnya berbeda antara arif dengan abid. Jadi jangan terobsesi dengan pahala terus, Pak. Carilah bagaimana supaya kita arif billah, supaya kualitas ibadah kita semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi mengenal Allah itu dulu. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak yang perlu kita kaji lebih jauh. Cuman karena kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita sehingga kita bisa ma'rifat dengan sempurna kembali kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Cuman ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Enggak repot-repot kan ngejawabnya. Ya ada paham semua, alhamdulillah. Nah, kalau sudah enggak ada, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.